Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kiranya di masa-masa Prapaskah ini, kasih dan karunia Allah senantiasa dilimpahkan bagi kita semua. Tema renungan kita hari ini adalah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, yang terambil di dalam Efesus pasal yang kelima, ayatnya yang kedua. Mari kita buka Alkitab, kita akan baca bersama-sama Efesus pasal yang kelima, ayatnya yang kedua. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Bapak Ibu, saudara-saudari yang kasih Tuhan, dalam suratnya kepada jemaat yang ada di Efesus, bagaimana Rasul Paulus menasihati jemaat yang ada di Efesus untuk hidup di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus mengasihi mereka dengan menyerahkan dirinya sebagai penebus dosa umat manusia. Hal ini merupakan nasihat kepada kita semua. Yang menjadi pertanyaan kita sekarang adalah, mengapa kita harus mengasihi dan mengapa kita harus hidup di dalam kasih? Karena Allah sudah memberikan teladan kepada kita melalui pengorbanan anak yang dikasihinya, yaitu Tuhan Yesus, sebagai perdamaian di antara manusia dengan Allah dan mengangkat kita menjadi anak-anak Allah. Yesus sudah menjadi persembahan yang harum bagi Allah, demikian juga kita sekarang. Bagaimana kita harus bersikap agar hidup kita menjadi teladan seperti yang Tuhan Yesus inginkan. Kehidupan kekristenan tidak dapat dipisahkan dari kasih. Artinya, setiap orang yang mengaku percaya kepada Kristus harus memiliki kasih di dalam hidupnya. Kasih bukan berarti selalu melakukan untuk menyenangkan orang lain, namun kasih selalu melakukan yang terbaik buat orang lain. Kasih itu memberikan kebaikan, walau kadang perlu sebuah ketegasan. Hidup dalam kasih adalah perintah Tuhan Yesus kepada kita, bukan sebuah pilihan tetapi sebuah keharusan. Kasih merupakan perasaan yang dimiliki oleh setiap manusia yang ditunjukkan melalui perbuatan kita kepada orang lain. Melalui kasih, kita dapat menciptakan hubungan yang harmonis antara diri kita dengan Tuhan, diri kita dengan teman-teman, diri kita dengan orang-orang di sekitar kita atau masyarakat, bahkan diri kita di dalam rumah tangga atau dalam keluarga kita sendiri. Di dalam Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-25 dikatakan, "Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya." Namun, seringkali kita bisa berkata manis kepada orang lain, tetapi kepada istri kita, kepada anak kita, seringkali kita berkata kasar, seringkali kita menyakiti mereka, bahkan tidak sedikit orang yang ringan tangan suka memukul terhadap mereka. Seringkali kasih hanya sebatas di bibir saja, atau seringkali kasih itu hanya ada di atas mimbar saja. Namun pada kenyataannya seringkali kita jauh dari kasih itu sendiri. Kalau kita benar-benar mengasihi, sebelum orang lain meminta, kita sudah tahu apa yang orang lain butuhkan. Di dalam Galatia 2 ayat yang ke-20, firman Tuhan berkata, "Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku, dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku." Bapak Ibu, saudara-saudari kasih Tuhan, ketika kita masih berpikir bahwa hidup kita adalah untuk diri kita saja, maka kita akan hidup menurut selera kita, kita akan hidup sesuka hati kita berjuang untuk diri sendiri dan berpusat pada diri sendiri. Akan tetapi, bila kita sadar bahwa hidup kita bukan untuk kita saja, maka
hal itu akan merubah sikap dan pandangan hidup kita. Rasul Paulus mengatakan bahwa hidupnya adalah untuk Kristus. Hal itulah yang membuat cara hidup Rasul Paulus berbeda. Tujuan hidupnya berbeda. Mari kita semua merenungkan bahwa hidup kita bukan untuk diri kita saja, tetapi hidup kita untuk Kristus. Biarlah Kristus akan terus merubah sikap hidup kita. Kita akan terus berproses menjadi semakin serupa dengan Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudara Tuhan, ciri-ciri orang yang hidup di dalam kasih yang pertama adalah suka mengampuni. Di dalam Matius 6 ayat 12 dan juga di dalam 2 Korintus 2 ayat 10-11, orang yang hidup dalam kasih tidak mau berlama-lama tinggal dalam kekesalan, amarah, atau kekecewaan. Untuk itu, cepatlah untuk mengampuni, jangan berlama-lama dengan amarah dan kebencian kita. Ciri-ciri yang kedua, orang yang hidup dalam kasih adalah suka berdamai. Di dalam Roma 12 ayat 18 dan juga di dalam 1 Yohanes 2 ayat 9, orang yang hidup di dalam kasih lebih memilih untuk berdamai daripada berseteru. Usahakanlah untuk hidup dalam damai dengan orang lain. Bahkan jika Tuhan berikan kesempatan, jadilah pendamai antara mereka orang-orang yang berseteru. Ciri-ciri ketiga orang yang hidup dalam kasih adalah suka tinggal di dalam hadirat Tuhan. Di dalam Yakobus 4 ayat yang ke-8a atau dalam Mazmur 84 ayat 11, orang yang hidup dalam kasih akan suka tinggal dalam hadirat Tuhan. Jikalau kita mau hidup seperti Kristus, maka kita harus hidup bererat dengan Tuhan. Ciri-ciri yang keempat orang yang hidup dalam kasih adalah memiliki kerendahan hati dan tidak sombong. Di dalam Mazmur pasal yang ke-149 ayat yang keempat, orang yang hidup dalam kasih menyadari penuh bahwa semua anugerah, berkat, dan kebaikan datangnya dari Tuhan, sehingga tidak ada alasan bagi kita untuk hidup bermegah. Kiranya firman Tuhan yang kita dengar hari ini, kita baca, kita renungkan, dan kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Tuhan Yesus memberkati.